Ya kalau kesah saya di kelas, jadi saya itu ada masalah di kelas, nggak punya waktu. Bisa. Kebetulan siang ini saya ada waktu luang. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu saya bisa ya Bu, berdiskusi dengan kita. Bisa diskusikan di dalam ya. Ya, silakan. Ya. Gimana ya ini tentang apa? Jadi saya tuh di kelas tuh ada masalah tentang ya siswa saya itu tuh kalau sedang pelajaran tuh ada yang suka bermain, ada yang asik sendiri, nah tidak memperhatikan kalau saya sudah menjelaskan. Nah, nanti di akhirnya mereka bertanya, kenapa tadi tidak mendengarkan? Saya bingung jadinya mau gimana gitu Bu, ada solusi kah atau bagaimana ya Bu? Sekarang ini kondisi di kelas kuliah itu seperti apa? Ya kondisinya ya sebagian itu kalau saya masuk menerangkan itu sebagian ada yang mendengarkan, ada yang asik sendiri, ada yang main-main, ada yang ngobrol sendiri gitu Bu. Jadi yang mau mendengarkan itu terganggu oleh yang tidak serius di kelas. Terus yang kuliah inginkan itu apa? Ya kalau dari saya sendiri sih ya inginnya ya kelasnya ya yang kondusif, tidak diatur, anaknya juga bisa masuk, saya menjelaskan gitu. Rencana kuliah apa? Kalau rencananya saya sih gimana ya caranya supaya bisa anaknya fokus mendengarkan itu apa gitu ya Bu ya? Oh iya bisa, karena nanti memang itu kan dia menyampaikan ya anak-anak itu di kelas masih kurang fokus. Nah itu termasuk dalam ini meningkatkan konsentrasi anak ya Bu? Iya. Terus tapi juga bilang anak-anak itu kurang bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Ria. Dan mungkin juga apa Bu Ria sudah memakai media yang bermacam-macam? Belum ya? Oh iya, bisa jadi itu Bu, karena gaya belajar anak kan juga berbeda-beda. Ya. Sudah nanti kita akan diskusikan lagi ya. Rencananya mau bagaimana? Oh ya, nanti mungkin bisa membuat RPP tentang yang media itu mungkin. Oh iya, kebetulan juga saya itu pernah mempelajari RPP yang di dalamnya itu terdapat unsur tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran tentang sosial emosional juga, dan tentang budaya positif juga. Nah itu tadi saat dia menyampaikan kalau di kelas itu anak-anak masih suka rame, nah nanti di awal pembelajaran itu bisa dibuat yang namanya kesepakatan belajar. Paham ya Bu ya? Iya, jadi kesepakatan yang harus dijalankan saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu masuk dalam salah satu budaya positif. Terus selanjutnya bagaimana ini? Mau membuat RPP seperti itu? Ya, mungkin saya bisa minta bantuannya saya membuat RPP. Baik Bu Ria, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Kita akan membuat nanti akan membuat RPP yang mengandung unsur pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, dan juga budaya positif. Semangat ya Bu. Siap Bu, terima kasih waktunya sama saya. Saya sudah memecahkan masalah. Bagaimana perasaannya sekarang? Ya, perasaannya alhamdulillah sedikit sudah ada titik temu untuk memecahkan masalah. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita bisa jadwalkan ya. Misalnya mau ada supervisi, nanti kalau sudah RPP-nya sudah jadi, nanti kita nanti Bu Ria bisa mempraktekkan, ya nanti kita evaluasi. Saya minta bimbingannya Bu Ika. Siap, baik Bu Ria. Sudah cukup? Sudah. Sama-sama. Nah ya, sebelum kita memulai pelajaran ya salah satu menyiapkan dulu. Mas Juan. Siap, tepat untuk memberi hormat. Selamat pagi. Berdoa. Bismillah.
dunia nyata tidak bisa berbicara seperti manusia. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Sesuai dengan kelompoknya tadi, coba nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Gambar apa yang ada di depan? Dibacakan hasilnya. Ya, coba Mbak Yara maju, dibacakan hasilnya. Boleh bersama kelompoknya. Ya udah dua aja, dua ditemani Mbak Zara, ditemani satu orang lagi ya. Nadi. Nisha, saya Nisha. Coba dibacakan yang keras ya, supaya teman-temannya kalian tahu apa hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Gantian dulu Mbak Zara dulu. Oke, kembali ke tongkatnya. Oke, jadi tadi ceritanya itu tentang burung dan ayam. Burungnya membantu ayam dalam mencari makanan. Makanannya berupa cacing. Jadi apa yang dapat kita ambil dari cerita burung dan ayam ini? Harus saling membantu dan tolong menolong. Ya, benar. Sekarang Buria tampilkan dongeng. Nanti kalian dengarkan ya, disimak. Nanti ada pertanyaan. Jangan lupa diperhatikan. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hai burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Berarti pesan dari dongeng tadi apa pesannya? Iya betul, tidak boleh sombong. Tadi tokohnya ada siapa saja? Kura-kura dan burung merpati. Nah, sekarang tugasnya coba nanti yang suka menulis boleh ditulis ceritanya tadi. Yang suka menggambar boleh digambarkan tadi dari cerita yang ada kura-kura dan burung merpati. Ya, sekarang boleh digambar. Yang suka menggambar boleh ditulis. Yang suka menulis ceritanya tadi. Sekarang coba maju ke depan, ditunjukkan gambarnya ke teman-temannya. Coba dari punya Atta, yuk maju. Mas Atta, ayo maju. Nah, ini merupakan gambarnya Mas Atta. Tadi kura-kura dan
Iya, ada burung merpati menolongnya. Setelah itu apa yang terjadi dengan kura-kura? Terjatuh. Iya, kura-kura terjatuh. Karena apa? Karena iya, karena sombong. Jadi melepaskan gigitan ranting yang dibawa merpati. Oke, kasih tepuk tangannya lagi untuk Bazara. Sudah pada lemes-lemes ya? Supaya lebih fokus lagi kita tepuk fokus dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk fokus. Oke, kita sudah fokus lagi ya. Jangan lemas-lemas lagi. Oh ya, jadi tadi pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang dongeng. Tadi dongeng yang menceritakan binatang apa namanya? Fabel. Iya betul, fabel merupakan dongeng yang menceritakan binatang. Tadi contoh dongeng apa? Dongengnya tentang apa? Yang baru saja ditampilkan? Kura-kura dan burung merpati. Untuk dongeng yang sebelumnya, Terus gimana perasaannya sekarang setelah kita sudah berdiskusi dan akhirnya Bu Ria bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? ya untuk perasaannya sendiri senang Bu. Akhirnya saya bisa menemukan pemecahan masalah saya di dalam kelas, bisa mempraktekannya secara langsung juga lega rasanya Bu. Oh, seperti itu. Iya. Lalu hal apa yang sudah baik menurut Bu Ria? Untuk halnya sih ya, kemarin saya sudah bisa menyusun RPP yang Ya. berdiferensiasi dan ada KSG-nya juga, Ya. ada budaya positifnya juga. Oh, iya. Gitu. Iya, Bu. Jadi senang ya Iya, bisa menyusun RPP yang mencakup tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif juga. Wah, bagus itu Bu Ria. Iya. Lalu ada yang masih harus diperbaiki dari kegiatan kemarin? Untuk yang diperbaiki mungkin pembelajarannya bisa lebih terstruktur lagi untuk kebutuhan anak-anak di kelas. Oh iya, mungkin bagaimana supaya bisa lebih bermakna ya, Iya. lebih menyenangkan Iya. dan anak-anak bisa antusias seperti itu ya. Oh iya. Lalu tindak lanjutnya apa selanjutnya yang Bu Ria lakukan? Untuk tindak lanjutnya mungkin meneruskan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah dilakukan kemarin, bisa lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi untuk kebutuhan anak di kelas itu Bu. Oh iya, bagus sekali itu Bu Ria. Ya, terima Semangat kasih. ya. Iya. Iya. Berarti nanti terus dilanjutkan membuat RPP yang mencakup tentang diferensiasi, KSE, dan budaya positif tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak seperti itu ya. Iya Bu. Oh iya. Semangat ya Bu Ria. Ya, terima kasih. Lanjutkan ya. Kalau ada apa-apa kita diskusi Ya, lagi. berkat bimbingan dari Vika saya bisa mencapai kegiatan pembelajaran seperti yang kemarin. Oh iya, baik-baik, terima kasih.